Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita semua nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tak terlupakan sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nadila Safitri dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dari kelas PGMI 01 Angkatan 2019 dengan NIM 1920201034. Saya lahir di Kota Palembang pada tanggal 13 Maret 2002. Motivasi hidup saya yaitu belajarlah sekeras mungkin sampai idolamu menjadi setara denganmu. Langsung saja penjelasan pokok bahasan, yaitu peran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah, dampak bahasa asing bagi anak, dan upaya pelestarian bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Peran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Kedudukan bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa persatuan, akan tetapi juga sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, khususnya pendidikan dasar di Indonesia. Merujuk pada kurikulum 2013, pembelajaran tematik integritas berbasis teks yang tertuang pada kurikulum 2013 menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting. Hal tersebut dikarenakan bahasa Indonesia bukan sebenarnya sebagai bahasa persatuan, akan tetapi juga sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam proses pembelajaran, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu peserta didik dalam menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam diri peserta didik. Pelajaran bahasa Indonesia menjadi modal dasar untuk belajar dan perkembangan anak-anak Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia membina dan mengembangkan kepercayaan diri sebagai pemikir dan warga negara yang melek informasi. Peran pembelajaran bahasa Indonesia yaitu membina dan membentuk karakter peserta didik sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dan benar agar dapat melanjutkan pendidikan dan melakukan pekerjaan di masa depan nantinya. Standar kompetisi mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu koalisi kemampuan minimal peserta didik dalam mengembangkan kemampuan pengetahuan dan imajinatif, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bangsa. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan merespon situasi lokal, regional, nasional, dan global. Mengingat latar belakang tersebut, dengan ini pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kompetisi sesuai dengan kemampuan peserta didik, kebutuhan dan minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual bangsa sendiri. Seiring berkembangnya bahasa, pentingnya pembelajaran bahasa pada SD atau sekolah dasar merupakan hal yang sangat fundamental. Karena pada kasta pendidikan ini aktivitas pembelajaran sastra bahasa Indonesia pertama kali dimulai, diarahkan, dan direncanakan. Kedua, dampak bahasa asing bagi anak. Di era sekarang ini banyak orang tua yang berlomba-lomba menginginkan anaknya memiliki kemampuan bahasa lebih dari satu. Hal ini memang bagus untuk masa depan anak nantinya, karena persaingan global dalam dunia kerja nantinya. Akan tetapi, ada dampak negatif dalam mengajarkan bahasa asing pada anak, khususnya anak usia balita. Yang pertama, anak menjadi bingung bahasa. Anak akan kesulitan berkomunikasi dengan baik. Tinggal di lingkungan yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia lah yang harus pertama kali diajarkan kepada anak. Karena jika terjadi ketidakcocokan antara bahasa yang digunakan anak dengan lingkungan, maka dikhawatirkan akan terjadi kebingungan dalam bahasa.
sehingga anak tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan anak akan kehilangan kepercayaan diri. Anak akan berisiko mengalami masalah intelektual. Anak berisiko menghadapi masalah intelektual. Di era sekarang ini, tidak sedikit anak yang menggunakan dua bahasa dalam satu kalimat. Hal seperti ini dapat mengacaukan cara berpikir anak karena tambahan beban kognitif yang ada pada pusat bahasa di otaknya. Hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan intelektual. Yang ketiga, anak akan lambat dalam mempelajari bahasa. Mempelajari dua bahasa secara bersamaan dapat membatasi jumlah kosakata yang dipelajari dalam satu waktu. Misalnya, anak dapat memiliki kemampuan menghafal 20 kosakata baru bahasa Indonesia dalam satu waktu. Akan tetapi karena mempelajari bahasa asing, maka anak akan membagi dua kemampuan tersebut, yaitu 10 kosakata bahasa asing dan 10 kosakata bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat memperlambat kemampuan bahasa pada anak. 4 adalah tidak mengenal budaya aslinya. Jika anak jarang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan, maka tidak menutup kemungkinan anak tersebut tidak mengenal budaya aslinya, yaitu budaya Indonesia. Dapat dampak positif bagi anak yang mempelajari bahasa asing, yaitu daya ingat lebih kuat. Mempelajari bahasa asing sejak dini dapat memperkuat ingatan anak. Kebiasaan mengingat ini pun dapat membantu proses mengingat anak lebih tajam sehingga anak dapat mengingat sesuatu lebih lama. Upaya pelestarian bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Menurut Depdiknas, bahasa daerah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bernalar, berkomunikasi, mengungkapkan pikiran atau perasaan, serta melestarikan aset nasional di daerah. Mana pada tingkat SD atau MI masuk dalam kurikulum berbasis kompetisi dengan muatan lokal yang wajib dipelajari di lingkungan sekitar sekolah tempat siswa tinggal. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam pelestarian bahasa daerah yaitu menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan struktur organisasi terkecil di mana kita sering sekali menghabiskan waktu di lingkungan keluarga. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Bahasa daerah adalah bahasa suatu khas di suatu wilayah tertentu. Setiap wilayah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Sikap positif dari keluarga juga perlu ditumbuhkan dalam menggunakan bahasa daerah di kehidupan keluarga. Pelestarian bahasa daerah merupakan salah satu aspek pelaksanaan pembangunan yang sangat penting. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia, yaitu salah satunya menggunakan teknologi sistem informasi. Bangun kesadaran generasi muda sebagai ahli waris sekaligus pewaris bahasa daerah identik dengan membangun kecintaan generasi muda pada bahasa daerahnya. Kecintaan itu berkorelasi dengan kesenangan dalam pembelajaran, tidak dalam suasana pembelajaran. Oleh karena itu, model pembelajaran ceramah harus diminimalisasikan agar siswa tidak merasa bahasa daerah. Model yang dipilih hendaknya adalah model pembelajaran yang membuat siswa menjadi lebih aktif sehingga siswa lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa daerah yang nantinya akan dilestarikan oleh para peserta didik tersebut sebagai generasi penerus bangsa. Apapun model pembelajarannya, hendaklah harus mengedepankan keaktifan siswa sehingga siswa merasa menyenangkan dalam proses pembelajaran. Dapat dilakukan pemerintah dalam melestarikan bahasa daerahnya masing-masing adalah dengan cara memasukkan bahasa daerah untuk menjadi sebuah mata pelajaran yang dimana ada di sekolah-sekolah seperti menjadi muatan lokal yang dimana apabila berada di daerah Jawa Barat menjadi bahasa Sunda, bahasa Jawa di daerah Jawa Tengah sehingga menggunakan bahasa daerah akan selalu digunakan dan dipertahankan menjadi sebuah budaya yang tidak akan pernah matinya.
Berikut adalah penjelasan tentang peran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah, dampak bahasa asing bagi anak, dan upaya pelestarian bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.